Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu. Selamat pagi, selamat berjumpa di Kang Nano Channel. Kali ini Kang Nano akan membahas belajar katakana. Dari video sebelumnya Kang Nano sudah membagikan cara belajar huruf hiragana beserta cara penulisannya. Kali ini akan membagikan huruf katakana sekaligus cara penulisannya biar sahabat semua mengerti. Jangan di-skip, karena kalau di-skip tentu nanti akan gagal paham. Nah, dalam huruf katakana kali ini akan membahas dari awal sampai akhir. Maksudnya yang dimaksud awal sampai akhir dari huruf induknya sehingga sampai tahu cara penulisannya, berikut juga huruf penurunannya. Dalam hal ini huruf katakana, huruf induk atau huruf dasarnya saya namakan huruf katakana induk atau huruf induk katakana. Sedangkan setelah huruf induk di situ nanti ada penurunannya. Dalam hal ini untuk mempermudah dalam menghafal, Kang Nano istilahkan menjadi huruf anak katakana. Jadi huruf induk ibunya, turun lagi ada huruf anak katakana. Dari anak katakana ini nanti akan dijabarkan lagi menjadi karakter-karakter yang lain yang merupakan penurunan dari karakter anak hiragana, induk hiragana, anak katakana. Sehingga penurunan dari induk dan anak katakana ini saya sebutkan atau saya namakan sendiri cucu katakana. Jadi ada induk, ibunya, indungnya, ibunya, kemudian ada anaknya, ada cucunya. Nah, dalam hal ini terserah nanti sahabat semuanya menamakannya apa. Induk, anak, dan cucu katakana ini saya namakan sendiri untuk memahami lebih mudah. Di sini Kang Nano tidak akan menjelaskan atau memaparkan arti dari huruf katakana ini berfungsi untuk apa. Mengenai fungsi dari huruf katakana maupun hiragana itu silakan lihat dalam video Kang Nano sebelumnya, yaitu video di sini. Silakan pelajari. Oke? Tidak menunggu lama lagi, untuk mempersingkat waktu, mari pahami penjelasan berikut ini. Let's go. Baik, sahabat semuanya yang budiman, seperti yang sudah dipaparkan di awal bahwasanya kita akan belajar huruf katakana beserta dengan cara penulisannya. Huruf katakana seperti tadi yang sudah dijelaskan bahwa saya katakan ada namanya di situ huruf induk katakana. Induk katakana adalah dasar yang merupakan ibu. Kalau saya istilahkan itu ibu. Kenapa ibu? Karena dia akan menurunkan atau menjabarkan dari huruf berikutnya. Induk katakana, ya, induk katakana, kemudian ada anak katakana, ada cucu katakana. Saya namakan, istilahkan induk katakana, anak katakana, cucu katakana hanya istilah saya saja untuk mempermudah belajar huruf katakana. Sedangkan nanti para sahabat semua mengistilahkannya seperti apa terserah Anda saja ya. Yang penting bisa untuk mempermudah proses belajar kita sendiri.
Nah, kenapa saya namakan induk katakana? Karena induk katakana adalah inti dari huruf katakana itu sendiri, yang mana terdapat 46 karakter. Kemudian dari 46 karakter dari induk katakana ini akan menjabarkan atau kita jabarkan, kita turunkan lagi menjadi anak katakana. Yang dinamakan anak katakana adalah penjabaran huruf pokok, nanti ditambahkan tanda-tanda tertentu sehingga melahirkan huruf katakana yang bunyinya berbeda dengan huruf induk katakana. Anak katakana terdapat 25 karakter. Kemudian berikutnya ada namanya cucu katakana. Cucu katakana ini merupakan penjabaran dari induk katakana dan anak katakana itu sendiri. Terdapat sebanyak 36 karakter, sehingga total dari karakter huruf katakana itu sendiri sebanyak 107 karakter. Jadi induk katakana sampai penurunannya. Seperti apa induk katakana? Yaitu terdapat 46 karakter. 46 karakter itu adalah yang digambarkan di sini. Ini adalah induk dari katakana. Terdapat 46 karakter. Dari 46 karakter ini nanti tadi akan dijabarkan lagi menjadi anak katakana dan cucu katakana. Oke, kita beralih ke berikutnya. Bagaimana caranya atau trik caranya supaya kita bisa mudah untuk menghafalkan, mengingat-ingat huruf katakana? Pertama-tama kita hafalkan induk katakananya terlebih dahulu, yaitu di sini terdapat 46 karakter yang tadi sudah disebutkan. Pertama-tama yang kita harus hafalkan, harus kita ingat adalah vokal. Di sini ada vokal. Ada vokal di sini namanya, ini ada vokal A, ada vokal I, U, E, O. Setelah kita hafalkan di sini ada A, I, U, E, O. Kemudian kita hafalkan secara horizontal, mendatar ke arah kanan, yaitu di sini setelah ada vokal A, deretan vokal A ada huruf K. Kemudian sa, ta, na, ha, ma, ya, ra, wa, un. Ini walaupun huruf alfabetnya N, ini dibacanya un. Kemudian ada huruf wo atau dibaca o. Jadi yang perlu dihafalkan ketika menghafalkan huruf induk katakana, yang paling pertama adalah kita hafalkan A, I, U, E, O. Kemudian deretan horizontal di sini ada A, K, Sa, Ta, Na, Ha, Ma, Ya, Ra, Wa, Un, O. Setelah demikian, baru kita hafalkan deretan-deretan selanjutnya, yaitu deretan I. Di sini ada I. Setelah A berarti ada Ki, Ku, Ke, Ko. Caranya seperti itu. Kemudian deretan A di huruf Sa. Huruf Sa di sini, deretan A di huruf Sa. Di sini ada Sa. Kemudian Si, Su, Se, So. Kemudian setelah Sa ada deretan Ta. Ta, Si, ya, jadi bukan dibacanya Ti ya, bukan, tapi dibacanya Ci. Ya, dibacanya Ci. Setelah Ci, deretan Ta,
ke deretan U-nya di sini. Bukan dibaca tu, tapi dibaca su, yang huruf su ini ya. Jadi bukan dibaca tu, tapi su, T S U di sini. Kemudian deretan E ada T, deretan O ada to. Selanjutnya kita hafalkan huruf na. Deretan na, huruf deretan I-nya adalah ni, nu, deretan U, hurupan E, ne, deretan no-nya no, o ya. Kemudian ada ha, hi. Nah, ingat di sini ada setelah ha, hi bukan hu ya, tapi fu, dibacanya F U. Jadi fu, kemudian he, kemudian ho. Setelah huruf ha, hi, fu, he, ho, ada di sini huruf ma, deretan A-nya deretan ma. Kemudian kita vokalkan a, i, u, e, o-nya jadi ma, mi, mu, me, mo. Selanjutnya ada deretan ya. Deretan ya, yu-nya tidak ada, adanya y-nya tidak ada, deretan i-nya adanya yu. Kemudian e-nya, deretan e-nya tidak ada deretan yo. Nah, selanjutnya kemudian ada deretan ra. Ra deretan tetap a ya, a tetap i ya, a, i, u, e, o ya, a, i, u, e, o. Jadi ra, ri, ru, re, ro. Baru di sini deretan wa, n, o. Deretan wa, wi, wu, we, wo-nya tidak ada ya. Jadi ini semua adalah induk katakana. Nah, bagaimana cara penulisannya? Mari kita ikuti penjelasan berikut ini. Untuk cara penulisannya, baik, mari kita ikuti bersama-sama. Pertama, tadi kita hafalkan a, i, u, e, o. Di deretan a, cara penulisan a, huruf a adalah seperti ini. Dari kiri ke kanan, a. Ya, ada yang menuliskan begini ya. Nggak apa-apa, mirip ya. Yang penting mirip. Cara penulisannya benar. Kemudian i, huruf i, ya begini. I. Kemudian ada huruf u. U itu titik dulu di atas, baru seperti ini, baru kanan, baru ke bawah. Ini u. Kemudian e. E itu atas dulu, kiri ke kanan, atas ke bawah, kemudian kiri ke kanan lagi. E. Ya, kadang terlihat antara ujung atas dan ujung bawah. Ujung bawah sepertinya lebih panjang daripada yang ujung atas. Sama juga tidak apa-apa. Ya, ini huruf e. Kemudian berikutnya ada huruf o. Huruf o itu seperti ini, kiri ke kanan, atas ke bawah, agak seperti ini ya. Kemudian baru ke sini. Ini huruf o. Yap. Setelah kita tahu huruf a, i, u, e, o ini, kemudian kita secara mendatar. Cara mendatar, deretan a, ka, sa, ta, na, ha, ma, ya, ra, wa, en, wo, atau o. Oke. Jadi kita menulis huruf K. Caranya seperti ini. Ini huruf K dibacanya. Seperti ini. K seperti huruf K hiragana. Ini K. Kemudian huruf Sa. Huruf Sa seperti ini. Prinsipnya sama, kiri ke kanan, atas ke bawah, kemudian penutupnya. Ini huruf Sa. Baik. Setelah huruf Sa tadi, kemudian huruf Ta. Huruf Ta seperti ini. Silakan ditirukan boleh di rumah.
Ya, huruf ta. Huruf ta. Kemudian huruf na. Huruf na seperti ini. Huruf na. Kemudian ada huruf H. Huruf H seperti ini. Kemudian ada huruf, setelah huruf H ada huruf ma. Ma itu dua coretan. Satu, kemudian ke sini. Setelah huruf ma ada huruf ya. Ya seperti ini. Setelah huruf ya ada huruf ma ya, ada huruf ra. Ra itu atas dulu, kiri ke kanan, kemudian ke bawah. Ini ra. Setelah huruf ra ada wa. Huruf wa seperti ini. Ya. Huruf wa diulangi seperti ini. Usahakan ininya tidak menonjol. Jadi bukan begini. Ini tidak ada. Ya, ini tidak ada. Usahakan huruf wa itu ininya rata. Wa. Kemudian setelah huruf wa ada huruf un. Un ini sejajar segini. Tuh. En ya. Ininya sejajar. Oke, saya ulangin, huruf en itu titik dulu, baru sejajar titik, kita baru di sini. Ini un, ini sejajar. Ya. Kalau tidak sejajar ya, ini jadi bukan, ada yang mirip seperti huruf en nanti ya. Huruf so seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini sejajarnya begini, ini huruf so nanti. Nanti kita akan masuk ke huruf so, cara penulisan huruf so. Kemudian setelah huruf en di sini ada huruf o atau wo di sini. Caranya seperti ini. Ya. Nah, setelah kita tahu cara penulisan a i u e o, akasatana hamayarawa en wo, kemudian kita coba satu persatu ya, deretkan ya, satu persatu. Tadi sudah dijabarkan ya. Nanti saya ulangi kembali ya. Saya ulangi kembali huruf A. Huruf A cara penulisannya seperti ini tadi. Mohon maaf ya. Huruf A cara penulisannya seperti ini tadi. Kemudian huruf K. Huruf K cara penulisannya seperti ini. K ya tadi ya. Kemudian ada huruf Sa. Sa cara penulisannya tadi seperti ini ya. Sa. Kemudian ada ta ya. Ta cara penulisannya seperti ini. Ta. Kemudian ada na. 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 Kemudian ada ha. Ha di sini begini. Kemudian ada ma. Ma seperti ini ya. Tadi sudah dijelaskan, hanya mengulang saja ini. Kemudian ada huruf ya. Ya itu seperti ini. Ya, seperti ini. Kemudian ada huruf ra. Ra itu seperti ini. Hanya mengulang saja penjelasan dari tadi. Kemudian ada wa. Wa itu usahakan tadi ya. Usahakan tadi ujungnya jangan nongol. Wa. Nih, usahakan ini jangan terlalu nongol ya. Begini jangan. Kalau sedikit seperti ini tidak apa. Tapi kalau terlalu tinggi dibacanya beda nanti. Ya. Kemudian ada
huruf N. Huruf N itu seperti ini tadi, sejajar ya. Kemudian ada huruf, ada wo. Ada huruf wo, yaitu wo di sini adalah seperti ini. Kemudian ada huruf Nah, setelah huruf wo tadi, kemudian di sini ada huruf deretan AI ya, I. Ya, I tadi cara penulisannya begini. Kemudian U, cara penulisannya begini. Atau ininya nempel ya. Ini usahakan nempel. Ya, usahakan nempel begini. U. Kemudian ada huruf E. Kemudian ada huruf O. O begini ya. Setelah kita menghafal akasa tanah hamayara wo, a i u e o, kemudian di sini deretan I dari huruf K adalah di sini ada huruf Ki. Huruf Ki seperti ini, agak miring sedikit. Baru begini. Setelah itu ada deretan huruf Ku. Ada huruf Ku, ada huruf K, ada huruf Ko. Setelah huruf Ki tadi ada huruf Ku. Ku itu begini. Kemudian setelah huruf Ku, huruf K. Agak mirip ya, huruf K begini. Ya. Bedanya huruf K ada nongol ininya, ini huruf Ku tidak ada. Setelah huruf Ku ada huruf Ko. Ko seperti ini. Ya. Ini adalah deretan dari K, Ki, Ku, Ke, Ko. Baik, berikutnya ada deretan dari huruf Sa. Ada Si, ada Su, ada Se, ada So. Cara penulisannya adalah huruf Sa tadi sudah ya. Kemudian huruf Si, Si itu lurus ya. 1, 2 lurus. Ininya lurus. Ya. Jadi bukan begini, bukan. Nanti dibacanya beda. Jadi saya ulangi. Huruf Si adalah titik-titik ini naik ke atas. Kemudian huruf Su. Su itu begini. Kemudian huruf Se. Se itu begini. Kemudian huruf So. So itu begini. Ingat, So ini lurus. Jadi mirip dengan N. Kalau N ke sini, ya. Oke. Baik. Setelah huruf Sa, Si, Su, Se, So di sini, kemudian ada huruf Ta. Huruf Ta, vokal I, U, E, O-nya, A, I, U, E, O-nya adalah sini ada Ci. Kemudian Cu, Te, To. Jadi Ta, Ci, Su, Te, To. Cara penulisannya bagaimana? Ya. Bentar. Cara penulisannya bagaimana? Yaitu huruf Ci. Ci itu begini. Kemudian huruf Su, bukan tu ya, tapi TSU di sini. Su. Begini. Ya. Ulangi. Rata ininya. Ini rata. Ini mirip seperti huruf Si. Kalau Si ratanya ke sini. Ya. Oke, berikutnya huruf Su ada huruf T. Ya, huruf T. Huruf T seperti ini.
Cara menulisnya begini. Kemudian ada huruf to. To seperti ini. Baik. Itu adalah deretan ta, ci, su, te, to. Selanjutnya ada deretan na. Deretan na ya, ada ni, nu, ne, no. Cara penulisannya adalah sebagai berikut. Tadi sudah dijelaskan, na adalah seperti ini cara penulisannya. Kemudian ada ni. Ni itu begini. Yang atasnya lebih pendek sedikit daripada yang bawah ya. Yang atasnya lebih pendek sedikit daripada yang bawah. Kemudian huruf ni, nu. Nu itu begini. Huruf nu, kemudian huruf ne. Huruf ne ini begini, kemudian begini, kemudian begini, dan terakhir begini. Ini ne ya. Tuh ya. Kemudian huruf no. No ini ada satu coretan, yaitu dari atas saja ke bawah. Ya. Dari atas saja ke bawah. Begini. Ini huruf no. Ya. Setelah kita urutan di na, ni, nu, ne, no, ada tadi huruf apa? Ada di huruf h. Di huruf h ada huruf hi, hu, ya. Maaf. Di urutan huruf h ada huruf hi, fu, he, ho. Bagaimana cara penulisannya adalah huruf H seperti tadi yang sudah dijelaskan di depan. H begini caranya. Kemudian ada huruf hi. Hi begini ya. Kemudian ada huruf fu. Fu begini. Kemudian ada huruf he. He begini. Kemudian ada huruf, setelah he ada huruf ho. Ho begini. Ya. Selanjutnya di deretan ma ada huruf mi, mu, me, mo. Cara penulisannya adalah untuk huruf mi begini ya. Mi 3 garis miring ya. Kemudian mu begini. Kemudian huruf me miring, kemudian ini miring sedikit. Kemudian ada huruf mo. Mo dari atas rata, kemudian di sini ini jangan nongol ya. Ininya jangan nongol. Jadi ini rata. Ulangi. Huruf mo katakana seperti ini. Ya. Dari sini kemudian ke sini. Ya. Ini tidak nongol, ini tidak nongol, tidak boleh ya. Karena apa? Kalau misalkan nongol, ini adalah huruf mo-nya mo hiragana. Beda ya dengan huruf mo katakana. Setelah situ ada deretan ya. Di deretan ya ada di sini yu dan yoyo saja. Cara menulisnya tadi ya saya ulangi ya begini. Kemudian di yu begini. Kemudian ada yo. Yo itu begini, angka 3 kebalik kotak ya. Yo. Selanjutnya di deretan ra. Di deretan ra ada ri, ru, re, ro. Bagaimana cara penulisannya? Yaitu ra seperti tadi yang saya jelaskan begini. Kemudian ada ri,
Kemudian ru. Kemudian ada re begini saja. Kemudian ro huruf kotak ya. Niro. Kemudian huruf wa, en, o. Penjabarannya, penurunannya di sini tidak ada ya, seperti ini saja. Nah, ini adalah merupakan induk dari katakana. Setelah ini kita akan belajar huruf anak katakana. Anak katakana merupakan penurunan atau penjabaran yang mana diambil sebenarnya dari induk hiragana tadi, yaitu adalah induk hiragana sebenarnya ini. Semuanya ini induk hiragana. Hanya saja untuk anak katakana itu kita mengambilnya dari yang saya garis berkotak warna hijau ini. Deretan ka, deretan sa, deretan ta, na, dan h. Jadi deretan a, i, u, e, o yaitu di deretan ka, sa, ta, h ya. Ka, sa, ta, h. Sedangkan deretan na, ma, ya, ra, wa, na itu abaikan saja. Ya, abaikan saja karena kita mengambilnya dari deretan ka, sa, ta, dan ha. Nah, seperti apa? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Kalau diambil dari deretan a ya. Deretan tadi a, ka, sa, ta, h ya. A, ka, sa, ta, h. Di sini huruf k bila saya katakan di sini huruf begini, ini saya namakan ten ya. Saya ulangi, ini huruf K. Katakana. Saya beri ten, tanda petik maksudnya ya. Ini tanda petik. Ya. Ten, tanda petik miring ya. Di sini ada namanya dibacanya ga. Jadi huruf katakana K apabila ditenten ini dia berubah menjadi ga. Ya. Di sini ada huruf K yang ditenten menjadi ga, gi, gu, ge, go. Tetap deretan a, i, u, e, o ya. Jadi cara menulisnya bagaimana? Cara menulis huruf ga. Jadi dari huruf K katakana kemudian diberi tanda petik miring ten. Ini dibacanya ga. Selanjutnya ada huruf gi. Cara menulis huruf gi juga sama seperti tadi. Ki katakana dikasih teng. Gi. Kemudian gu. Gu itu ini dikasih ten. Huruf gu. Kemudian huruf G. K ditenten jadi dibacanya G. Kemudian huruf go yaitu huruf katakana ko ditenten jadi dibacanya go. Ya begitu. Nah,
Selanjutnya ada deretan di huruf sa. Sa bila ditenten itu akan dibacanya za. Di sini deretan za ada ya, semua ditenten. Bila semua ditenten akan menjadi dibacanya zi. Zu, ze. Mohon maaf ya, ini salah ya. Yang ini salah, Mak. Ya. Yang ini huruf ini salah ya, bukan Z ya. Jadi kemudian berikutnya ada zo ya. Huruf za cara menulisnya adalah sa di tenten. Ini za. Kemudian zi dari si kemudian di tenten ini dibaca zi. Kemudian huruf zu dari su ditenten jadi zu. Ada di sini huruf ya, ini maaf salah, huruf z ya. Z itu tulisannya begini, se ditenten dari z. Kemudian ada huruf zo. Ya, huruf zo ditenten menjadi zo. Ya, mohon maaf, saya ulangi. Huruf zo di sini zo ditenten jadi zo. Ya, saya ulang. Zo tenten jadi zo. Ya. Mohon maaf ini salah ya. Jadi huruf se ya, se ditenten jadi Z. Oke. Berikutnya ya, di deretan huruf da, yaitu dari ta ditenten menjadi da. Ada da, ji, z, kemudian d, do ya. Cara menulisnya huruf ta katakana ditenten jadi da. Kemudian ji ya. Huruf ci ditenten jadi ji. Kemudian huruf zu ditenten rata ini begini. Berikutnya ada huruf D. Huruf D, T ditenten jadi D. Kemudian huruf do, katakana to ditenten jadi dibacanya do. Baik. Setelah deretan da, zi, zu, de, do, ada di sini huruf ba. Ba yaitu asalnya dari huruf H ditenten sehingga menjadi deretan A, I, U, E, O nya menjadi ba, bi, bu, be, bo. Ya, sekalian saja ya. Di sini cara menulisnya adalah untuk huruf ba. Huruf katakana H ditenten dibacanya ba. Kemudian huruf katakana bi ini berasal dari katakana hi ditenten jadi bi. Kemudian katakana bu dari asalnya bu katakana fu ditenten jadi bu. Kemudian b itu he ditenten jadi b. Sedangkan huruf bo itu dari ho, katakana ho ditenten jadi dibacanya bo. Selanjutnya di sini ya ada masih hurufnya mirip, ini dari huruf H tapi ada tanda bulat sedikit ya di atasnya. Ini dibaca pa. Ada pi, pu, pe, po.
Cara menulisnya adalah di sini huruf H dikasih tanda bulat kayak derajat, maru kalau saya katakan. Jadi maru kecil ya. Huruf H katakana diberi maru kecil di atasnya, dibacanya pa. Kemudian ada huruf Pi, berasal dari huruf Hi katakana dikasih huruf maru kecil jadi Pi. Kemudian Pu, yaitu dari huruf Fu di maru kecil, kasih maru kecil, dibacanya Pu. Kemudian ada huruf P, huruf He katakana dikasih maru kecil, dibacanya P. Kemudian ada huruf Po, Po yaitu huruf Ho katakana dikasih huruf atau tanda maru kecil, dibacanya Po. Jadi kalau maru kecilnya hilang, di sini dikasih tanda tenten, berarti Bo. Jadi Bo, Bo, Po ya, seperti itu. Baik. Selanjutnya kita setelah belajar induk, hiragana dan anak katakana, mari berlanjut untuk belajar cucu katakana. Cucu katakana terdapat 36 karakter. 36 karakter tersebut merupakan penurunan atau penjabaran dari huruf hiragana, induk, dan anak katakana tadi. Yang perlu diperhatikan dalam menghafal cucu katakana yaitu berasal atau ambil kita deretan dari huruf vokal I. Vokal I deretannya yang kita ambil adalah huruf K, Sa, ya, Ta, Na, Ha, Ma, Ya, Ra. Tapi vokalnya vokal ini vokal A. Jadi yang diambil vokal A dari deretan ini, vokal I yang di deretan vokal A ini adalah Ki, Si, Ci, Ni, Hi, Mi, Ri. Saya ulangi. Jadi dari deretan I yang diambil adalah di sini Ki, Si, Ci, Ni, Hi, Mi, Ri. Ini adalah dasar penjabaran dari huruf cucu katakana. Baik, seperti apa kita penjabarannya? Mari simak penjelasan berikut ini. Kalau dirangkum maka akan menjadi seperti ini. Ya. Ki, Si, Ci, Ni, Hi, Mi, Ri. Sedangkan huruf yang lainnya seumpamanya kita abaikan saja. Yang kita ingat adalah huruf Ki, Si, Ci, Ni, Hi, Mi, Ri. Berikutnya, setelah tahu, baru kita yang kedua. Jadi dari anak katakana tadi terdapat huruf Ga, Za, Da, Ba, Pa. Karena yang diambil adalah vokal I, maka cucu katakana yang diambil adalah huruf Gi, Zi, Ji, Bi, Pi-nya saja. Sedangkan yang lainnya ini kita abaikan ya, termasuk ini kita abaikan. Itu seperti itu. Baik. Kalau dirangkum maka akan kita ambil, ingat-ingat saja, dari penurunan anak katakana tadi untuk menjadi cucu katakana hanya huruf Gi, Zi, Ji, Bi, Pi saja. Baik, berikutnya. Mari kita bahas deretan yang Ki, Si, Ci, Ni, Hi, Mi,
ri terlebih dahulu. Huruf ki. Huruf ki di sini ya. Dalam huruf katakana, cucu katakana di sini hanya 3 vokal, yaitu ada ya, yu, yo. Namun ya, yu, yo di sini dituliskan lebih kecil daripada huruf induknya. Maksudnya seperti apa? Mari kita lihat cara penulisannya. Di deretan ki ada kia, ada q, ada kyo. Untuk menuliskan kia, q, kyo adalah seperti ini. Katakana ki, kemudian di sini ada ya kecil. Nah, ini dibaca kya. Sedangkan huruf Q ya, huruf Q ini adalah Q, Ki, Yu kecil. Jadi separuhnya ya di sini. Separuhnya dari ini, Yu kecil. Jadi jangan sama. Jangan sama penulisannya seperti ini, jangan. Ini dibacanya bukan Q, tapi dibacanya Ki, Yu. Beda ya. Q dengan Q beda ya nanti ya. Selanjutnya huruf Kyo. Huruf Kyo itu huruf induknya besar, Ki-nya besar, baru Yo-nya kecil separuhnya ya, setengahnya. Ini dibaca Kyo. Setelah kita menghafal huruf Kya, Kyu, Kyo, ada di sini hurufan deretan shi. Nanti shi dikasih huruf ya kecil, dikasih huruf yu kecil dan yo kecil. Begitu pula dengan chi, ni, hi, miri. Semua diberi belakangnya huruf ya, yu, yo kecil akan berbeda bunyinya. Kita mari simak bunyi dari huruf si yang diberi huruf ya, yu, yo kecil. Untuk si, bila diberi ya, yu, yo, maka seperti ini. Jadi sa, su, sho. Cara menulisnya adalah sa ya, huruf sa ini begini, si ya kecil. Kemudian shu yaitu si, yu kecil, jadi dibaca shu. Sedangkan sho, si, yo kecil, dibaca sho. Setelah sha, shu, sho, ada di sini huruf si diberi deretan ya, yu, yo kecil akan menjadi seperti ini, yaitu cha, shu, cho. Cara menulisnya cha adalah berikut. Ci, ya kecil, dibaca cha. Kemudian ci, yu kecil, huruf kecil ya, dibaca chu. Kemudian ci, yo kecil, dibaca cho ya. Baik. Setelah cha, ci, cu ya, cha, cu, co ini, kemudian hurufan ni, deretan ni diberi ya, yu, yo kecil, akan menjadi seperti ini. Cara menulisnya yaitu huruf ni diberi ya kecil, dibaca nya. Kemudian ni diberi deretan ya, diberi huruf yu kecil, dibaca nyu. Ni huruf yo kecil, dibaca nyo. Selanjutnya ada deretan hi, dikasih ya, yu, yo kecil, maka akan menjadi ya, hyu, hyo.
Cara penulisannya adalah sebagai berikut, yaitu hi dibaca ya jadi hia. Jadi hia. Kemudian ada huruf hi dibaca dengan yu kecil dibaca hiu. Kemudian ada huruf hi tambah yo kecil jadi hyo. Selanjutnya di deretan mi diberi huruf katakana ya yu yo kecil, maka akan seperti ini. Jadi mia miu myo. Cara menulisnya adalah sebagai berikut. Mi besar, kemudian dikasih huruf katakana ya kecil jadi mia. Kemudian mi kasih katakana yu kecil jadi miu. Kemudian mi dikasih yo katakana kecil jadi myo. Ya, berikutnya ada deretan ri diberi katakana ya yu yo kecil, maka akan menjadi seperti ini. Ria, riu, rio. Cara tulisannya adalah sebagai berikut. Ri dikasih ya kecil jadi ria. Kemudian ri dikasih yu kecil jadi riu. Kemudian ri dikasih yo kecil jadi rio, ya di sini. Oke, selanjutnya adalah cucuk katakana yang berikutnya, yaitu dari deretan gi, zi, ji, bi, pi. Adalah sebagai berikut. Untuk deretan gi ada gya, gyu, gyo. Cara penulisannya seperti ini. Huruf ki ditenten dikasih ya kecil, jadi dibaca gya. Kemudian huruf ki ditenten dikasih tanda, dikasih huruf katakana yu kecil, jadi dibacanya gyu. Kemudian huruf ki ditenten ditandik tanda katakana, huruf katakana yo kecil menjadi gyo. Setelah demikian, berikutnya ada deretan si atau ji kasih tenten jadi za, zu, jo. Ya, za, zu, jo. Cara menulisnya adalah di sini si ditenten dikasih ya jadi ja. Kemudian si ditenten dikasih u kecil menjadi ju. Kemudian huruf si ditenten dikasih katakana kecil menjadi jo. Selanjutnya ada za, zu, jo, sama ya. Dibacanya huruf ji. Cara penulisannya adalah sebagai berikut. Ci ditenten jadi ji dengan ya kecil, jadi dibacanya ja. Kemudian ci ditenten dengan yu kecil, dibacanya ju. Kemudian ci dengan yo kecil ditenten dibacanya jo. Selanjutnya di deretan bi. Bi ada bia, biu, bio. Cara menulisnya adalah sama seperti tadi ya. Bi ini bia. Kemudian huruf bi
ditenten kasih yu kecil jadi byu. Kemudian hi ditenten kasih yo kecil jadi byo. Di deretan pi ada deretan pia, pyu, pyo. Cara menulisnya adalah sebagai berikut. Cara menulisnya adalah sebagai berikut. Pia itu huruf pi ya, huruf pi dikasih ya kecil jadi pia. Kemudian huruf hi dikasih maru kecil, dikasih yu kecil, jadi dibacanya piu. Kemudian dikasih huruf hi, dikasih maru kecil, tambah yo kecil jadi pyo. Nah, itulah sahabat semuanya, belajar katakana beserta cara penulisannya. Jangan merasa bosan, jangan merasa putus asa, terus berlatih. Mengingat, menghafal, berlatih, membaca dan menulis. Sampai di sini dulu pelajaran bahasa dari Kang Nano. Ikuti belajar bahasa Jepang di tema yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Domo arigato gozaimasu.